Siapa di sini yang suka dengan membaca buku? Wah, jika kalian suka membaca buku, itu bagus sekali. Buku itu merupakan salah satu sumber informasi, apalagi buku pengetahuan. Buku pengetahuan biasanya berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Seluruh makhluk hidup yang ada di bumi itu saling berhubungan. Makhluk hidup dapat hidup dari lingkungan alam, karena alam menyediakan semua kebutuhan bagi makhluk hidup. Di lingkungan alam itu terdapat benda hidup dan juga benda mati. Antara benda hidup dan benda mati ini, keduanya saling berhubungan satu sama lain. Nah, apa saja itu benda hidup? Benda hidup itu adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan benda mati, contohnya seperti air, udara, kemudian batu, tanah, dan lain-lain. Nah, benda mati itu dapat memengaruhi benda hidup. Seperti apa benda mati yang dapat memengaruhi benda hidup itu? Diperhatikan baik-baik contohnya. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat itu dapat memengaruhi tanaman dan tumbuhan di daerah tersebut. Perhatikan di sini, tanah, suhu, dan curah hujan ini adalah benda mati. Nah, namun benda mati ini dapat memengaruhi tanaman dan tumbuhan di suatu daerah. Ya, jadi ini contoh benda mati yang dapat memengaruhi benda hidup. Begitu pula benda hidup ini dapat memengaruhi benda mati. Seperti apa contohnya? Nah, daerah yang banyak tumbuhannya akan menjadi lebih sejuk dan memiliki air tanah yang berlimpah. Nah, di sini benda hidupnya adalah tumbuhan. Jika suatu daerah ini memiliki banyak tumbuhan, maka udaranya akan lebih sejuk. Sedangkan udara tersebut dan juga air adalah benda mati. Namun, benda mati tersebut dapat dipengaruhi oleh benda hidup, yaitu tumbuhan. Ya, jadi daerah yang banyak tumbuhannya itu dapat terasa lebih sejuk dan memiliki air tanah yang berlimpah. Jadi, ini adalah contoh hubungan saling memengaruhi antara benda hidup dan juga benda mati. Hubungan manusia dengan lingkungan alam ini dibagi menjadi dua. Ada hubungan yang positif, contohnya manusia menanam pohon agar lingkungan kembali hijau. Ini contoh hubungan yang positif antara manusia dengan alam. Ya, jadi hubungannya ini memberikan hal-hal yang positif yang dapat memengaruhi keberlangsungan hidup lingkungan alam. Dan juga di sini ada hubungan yang negatif. Hubungan yang negatif ini adalah kebalikannya dari hubungan positif. Apa contohnya hubungan negatif? Nah, di sini manusia menebangi hutan dan dapat menyebabkan hutan menjadi gundul dan gersang. Lihat di sini perbedaannya. Ya, pada hubungan yang negatif akan terjadi dampak yang negatif jika hutan menjadi gundul dan gersang. Contohnya akan terjadi bencana tanah longsor. Ini contohnya hubungan yang negatif. Ya, hubungan yang positif contohnya pada alam adalah menanam pohon agar alam kembali hijau. Kalau hubungan yang negatif contohnya kebalikannya, yaitu manusia menebangi pohon. Jadi ini adalah contoh hubungan antara manusia dengan alam. Pertama-tama kita akan membahas muatan IPS. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, ini adalah gambar seorang anak yang sedang membuang sampah. Namun, anak tersebut membuang sampahnya bukan di tempat sampah, melainkan di sungai. Pernahkah kamu melihat peristiwa seperti pada gambar di samping di lingkungan tempat tinggalmu? Jika kamu melihat peristiwa seperti pada gambar ini,
Sebaiknya kamu segera menegur orang tersebut, karena perbuatannya akan menyumbat aliran sungai, sekaligus perbuatannya dapat mencemari sungai. Tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Kita ambil contoh peristiwa atau interaksi manusia dengan alam seperti gambar sebelumnya, yaitu gambar ini. Ya, ini adalah gambar anak yang sedang membuang sampah di sungai. Interaksi manusia dengan alam ini bukan interaksi yang baik. Nah, ini dapat mengakibatkan bencana yang tentu saja merugikan manusia juga. Bencana yang dapat ditimbulkan dari peristiwa yang ada pada gambar adalah banjir. Ya, jadi dari membuang sampah di sungai ini dapat menyumbat aliran sungai dan dapat mengakibatkan banjir. Tidak semua manusia memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Lihatlah pada gambar. Ya, pada gambar di sini ada orang-orang yang menebangi pohon. Tentu saja hal tersebut dapat merusak hutan, dapat menghancurkan lingkungan hidup para hewan dan juga merusak habitat hewan. Dan juga peristiwa ini dapat menyebabkan bencana alam, yaitu tanah longsor dan juga banjir bandang. Apa saja kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan alam? Yang pertama adalah membuang limbah ke sungai. Tahukah kamu apa itu limbah? Limbah merupakan sisa dari suatu kegiatan. Nah, limbah ini jika dibuang ke sungai dapat menyebabkan sungai menjadi tercemar sehingga dapat mematikan ikan. Kemudian contoh kegiatan yang lain yang dapat merusak lingkungan adalah menebangi hutan secara liar. Nah, seperti pada gambar yang sebelumnya, menebangi hutan secara liar dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul ini tentu saja berbahaya karena tidak dapat menahan air, sehingga dapat memicu banjir bandang dan juga menjadi rawan longsor. Yang selanjutnya adalah menggunakan pestisida secara berlebihan. Biasanya, untuk memberantas hama tanaman, banyak orang menggunakan pestisida. Akan tetapi, penggunaan pestisida yang berlebihan justru akan merugikan. Penggunaan pestisida secara berlebih dapat membunuh hewan-hewan, termasuk hewan yang tidak merugikan. Selanjutnya adalah memburu binatang liar. Perburuan binatang liar menyebabkan hilangnya keseimbangan alam. Dan yang selanjutnya, menangkap ikan dengan racun, setrum, atau bahan peledak. Menangkap ikan dengan cara seperti ini akan mematikan semua ikan, baik itu ikan yang besar maupun ikan yang masih kecil. Akibatnya, ke depannya nanti ikan bisa saja akan mengalami kepunahan. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan manusia yang merusak lingkungan, dan kamu harus sebisa mungkin untuk menghindari kegiatan-kegiatan seperti ini agar lingkungan kita dapat tetap lestari. Nah, pada pembelajaran yang lalu, kalian telah mempelajari membuat kalimat tanya untuk menggali isi teks. Sekarang, kita akan mencari ide pokok dari sebuah teks. Nah, kita akan masuk pada muatan bahasa Indonesia. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah teks. Bagaimana cara menentukan ide pokok dari teks? Mari kita ingat kembali. Yang pertama, kalian harus membaca terlebih dahulu teks tersebut secara keseluruhan. Setelah kalian membaca teks tersebut secara keseluruhan, kalian carilah kalimat utama dari teks tersebut. Nah, jika kalian sudah menemukan kalimat utamanya,
kalian tentukan inti dari kalimat utama. Kenapa tentukan inti dari kalimat utama? Karena ide pokok tersebut adalah inti dari kalimat utamanya. Ya. Sekarang, coba kalian baca terlebih dahulu teks di bawah ini dengan cermat. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan ide pokok dari paragraf ini. Paragraf yang pertama. Ya, di sini bisa kita lihat ide pokoknya dari paragraf pertama setelah kita baca baik-baik adalah makhluk hidup saling berhubungan dengan sesama makhluk dan lingkungan. Kalimat utamanya ini ada pada kalimat pertama. Nah, dari kalimat pertama ini kita ambil intinya, yaitu makhluk hidup saling berhubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian, ide pokok paragraf kedua, di sini bisa kita tentukan bahwa kalimat utamanya ada pada kalimat yang pertama juga. Nah, kita ambil ide pokoknya adalah hubungan antara benda mati dan makhluk hidup. Jadi, seperti ini ya cara menentukan ide pokok dari sebuah teks. Tahukah kamu jika setiap anak di Indonesia itu memilih hak yang wajib dipenuhi? Hak tersebut wajib dipenuhi oleh orang tua dan juga oleh masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak? Yang pertama, hak-hak anak adalah hak kelangsungan hidup. Kemudian, hak yang kedua adalah hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Jadi, anak-anak berhak untuk dilindungi dari hal-hal yang dapat membahayakan anak tersebut. Kemudian, ada hak tumbuh kembang. Di sini hak tumbuh kembang ini seperti memperoleh pendidikan, kemudian mendapatkan penghidupan yang layak untuk perkembangannya. Dan juga ada hak untuk berpartisipasi menyatakan pendapat. Jadi, anak-anak pun dapat menyatakan pendapat. Nah, selain hak-hak anak, kalian juga memiliki hak-hak sebagai peserta didik. Hak yang pertama sebagai peserta didik adalah mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kalian. Kemudian, hak kalian adalah mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat minat, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan, kemudian mendapatkan bantuan fasilitas belajar, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan, memperoleh penilaian hasil belajar, dan juga mendapatkan pelayanan khusus jika menyandang cacat. Lihat di sini, Benny sedang berbicara bahwa mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Dan Udin menjawab bahwa hal tersebut sangat benar dan kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Apakah kamu masih ingat mengenai hak dan juga kewajiban? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang dan penuh tanggung jawab. Nah, apa saja hak dan kewajibanmu sebagai siswa? Hakmu sebagai siswa adalah mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih. Kemudian, mendapatkan nilai dari gurumu, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pengajaran dari gurumu, dan juga hidup rukun dengan teman. Sedangkan, apa saja kewajibanmu sebagai siswa? Ya, kewajibanmu sebagai siswa belajar dengan sungguh-sungguh.
Kemudian mematuhi tata tertib sekolah, membuang sampah di tempat sampah, mendengarkan pendapat saat sedang berdiskusi, dan saling menghormati antar teman. Ini hanyalah beberapa contoh hak dan kewajibanmu sebagai siswa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya tentang hak dan kewajibanmu sebagai seorang siswa.